balik lagi di kita apa ya? Jadi teman-teman ini galerinya Wafa. Wow, ini ada di apartemen teman-teman. Jadi ini di atas di lantai 87. Nah, jadi galerinya Wafa ini ada di jalan Maijen Yono Suwoyo nomor 8F. Nomor 8F. Jadi tepatnya sebelah Bank Mandiri. Percis ya. Iya. Deretan Hartono teman-teman. Kalian tanya Barat, aja. Surabaya Barat. Ini galeri Beta Mansion Gallery. Wah, kalian lihat dulunya. Ini masih Belum, masih belum. Jadi masih belum penuh. Nanti kalau udah soft opening, woi dipastikan sampai sini. Enggak, pokoknya total ini dari ujung putar keliling Berapa? total 1.200 soliter. 1.200. Ya, kita sudah atur semua dan itu bakalan semua jenis ikan ada mulai plakat, double tail, half moon, giant, round tail beserta turunan genetik lainnya. Yang pasti murah dan berkualitas. Murah di sini. Murah semurah-murahnya. Kita bakalan ada ikan yang harga start dari 50.000. 50.000 dah. Paling murah apa? Paling murah 50.000. Paling murah 50.000. Bayangin kalian datang ke pasar belum ada. Cupang harga 50.000 kita ada nanti. 50.000 itu terah yang berkualitas ya. Iya. Jutaan tadi yang di rumah. Ya. Apa tadi? Jadi wah, pokoknya lengkap. Kalian harus datang soft openingnya karena pada saat soft opening, betalnya bagi-bagi voucher. Bagi-bagi voucher nanti ada. Mantap, bagi-bagi voucher yang saya cupang. Jadi voucher itu bisa kamu pakai buat beli ikan. Gitu. Jadi misalnya ikannya harganya 100.000 nih. Misalnya kamu dapat voucher yang 50.000 ya berarti cuma nambah 50.000 doang. Wis, 100.000, 50.000 cuma 50.000 dapat ikan Cakep. berkualitas dan cakep pastinya. Terus ini soft opening kita kapan nih? Kita syutingnya sih rencananya sih akhir Februari. Jadi soft opening Akhir Februari belum ketemu tanggalnya. Yang pasti nanti kita akan announcement di _Beta Mansion Gallery. Jadi update-nya ada di Instagram itu tadi Beta Mansion Gallery. Oke, kalian pokoknya harus pantau terus Beta Mansion Gallery. Wah, ini kita lanjutin yang tadi. Mas, di sini juga pasti ada farmnya juga ya? Farm ada di atas, cuman Di atas ya? harusnya hari ini tuh ada 2 orang breeder kita yang ngurusin. Cuman semalam pulang jam berapa kakak kemarin? Jam 3 pagi anak-anak lembur, jadi mereka nggak masuk. Harusnya kalau misalnya dia masuk, kita bisa farm visit keliling-keliling, kita tanya-tanya dia karena ini orang memang tugasnya ya ngurusin gimana caranya memperbanyak ikan, kemudian teknik ngawinin, terus ya kemudian ngawinin ikan itu kan ada rumus setting tulangan dan lain sebagainya. Nggak asal ikan cewek atau cowok di breeding. Nah, nanti mungkin next time kita bakal interview nih breeder kita. Oh, berarti diperlukan juga bibit bobot bebek. Iya. Bukan orang aja ternyata. Oh ya Mas, ini katanya mau ada persiapan masuk, bukan yang di sini ya? Iya, kalau yang kita hari ini kan memang prepare proses untuk di Pekalongan. Mantap banget. Mas, mau tanya lagi ya. Kalau kontes itu hadiahnya berapa? Kontes itu hadiahnya apa? Hadiahnya PSP. Malah kita ngeluarin duit. Tapi sebenarnya ada sih, tergantung kontesnya. Kadang gini, blessing 1 misalnya 250, blessing 2 misalnya 150, blessing 3 misalnya 100. Nah, kalau misalnya kita ikut kontesnya itu kategorinya itu banyak full class, kemudian misalnya banyak juga yang juara, itu hadiahnya lumayan. Belum lagi kalau misalnya kita juara umum. Kalau juara umum tergantung kontesannya. Kadang ada yang juara umum hadiahnya 10 juta, kadang ada yang juara umum hadiahnya 30 juta, kadang ada yang hadiah umum kalau Liga Cup itu besok itu ada hadiahnya Avanza, ada mobil Avanza ada. Jadi tergantung memang seberapa gede eventnya. Terus pendaftarannya berapa Mas? Pendaftaran itu kalau untuk yang lumayan gitu pendaftarannya per ekor 150.000. Mobil Avanza. Iya, jadi bayangin ya lumayan 150 kalau misalnya kita main full class itu kan bisa membuat peran lebih ya buat main sekali main. Nah, kadang biasa kita main 100 sampai 150 ekor. Wis,
15 juta ya. Iya, lebih murah itu. Lebih. Itu kalau 15 juta itu kalau misalnya 100.000, kalau 150. Lebih. Terus positifnya apa lagi Mas? Positifnya sih kita bisa banyak belajar ya, karena ketika ikan kita kalah itu kita bisa tanya sama juri kenapa ikan kita kalah. Dari situ kita banyak belajar. Artinya semakin kita sering ikutan kontes, kita semakin update. Semakin kalah semakin pinter. Iya, semakin kalah semakin bisa. Jadi kalau di kontesan itu senangnya kita ketemu banyak teman, ada dari orang Sumatera, dari Pekanbaru, dari Riau, dari Batangas, pokoknya ketemu kuplok-plok Jadi venue. Jadi kita banyak belajar, banyak sharing. Benar. Dan selain itu, fungsi kontes itu secara nggak langsung itu ngedongkrak harga pasar. Oh sih juara-juara Otomatis. Jadi that's why kenapa Kupang itu harganya akan lebih stabil, karena memang kontesannya itu rutin. Jadi kalau misalnya kita lihat agendanya, ini sampai hampir akhir tahun itu agenda kontes itu udah padat. Seminggu sekali kontes. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya regional lain pengen kontes, kadang-kadang satu minggu itu kontes itu bisa tabrakan 3 tempat yang berbeda. Tapi orang nggak bosan ya? Orang banyak sering ada kontes. Enggak juga dong, karena gini, kontes itu kan dia banyak skalanya. Ada yang skalanya lager, ada yang skalanya regional gitu kan. Dan kontes itu serunya gimana ya? Ketika kita sudah menampilkan ikan yang menurut kita layak, ternyata mencari kesempurnaan itu juga susah. Ada aja minusnya. Nah, di situ yang bikin kita itu kayak nagih, gimana sih ikan yang dipengenin juri itu kayak gimana? Rasa penasaran itu yang bisa bikin nagih. Terus ini mumpung kita bicara kontes, ada nggak kontes yang nggak formil? Kontes yang nggak kira-kira kita bisa beli juaranya. Yang kayak gitu itu sebenarnya kalau kita ngomongin oknum ya, saya rasa oknum itu di tempat dimanapun selama manusia itu masih doyan duit itu pasti bisa. Oh, pasti ada ya? Pasti ada. Cuman memang kita menghindari yang kayak gitu-gitu. Kita nggak mau. Masalahnya kalau kita mau melakukan kita bisa. Cuman kita nggak mau. Kenapa? Menurut aku mending kita itu adu ikan. Dalam arti adu cakep-cakepan, keren-kerenan ikan. Kompetisi yang sehat daripada kita mesti adu-adu tembak. Gitu. Tapi Ada. Tapi kita nggak pernah melakukan karena buat saya, buat apa kita udah siapin ikan yang cakep, siapin ikan yang mahal, tapi kalau ujung-ujungnya masih main yang begituan gitu. Daripada kayak gitu, mending kita main ikan cendolan aja. Yang penting tembak. Mainnya sama anak ADSD ya? ADSD. Ya. Nah, terus Mas, kira-kira ikan mahal itu bisa jadi juara nggak? Jadi juara itu bisa ditentukan dari mahal atau murahnya ikan nggak? Nggak tentu juga. Jadi gini, kita beli ikan mahal, kalau misalnya ikan itu minusnya terlalu banyak, ya pasti kalah. Tapi buat teman-teman yang di luar sana juga jangan berkecil hati. Belum tentu ikan yang mahal itu bisa menang. Kadang juga gua pernah bawa ikan yang gua temuin di pasar, gua pakai main bisa juara. Contohnya kayak event terakhir saya yang kemarin saya bawa ikan HM biru, terus saya beli cuma 70.000 di pasar. Main ori, masih ada extended ready analnya, gua mainin, gua yakin ikan ini menang dan emang bener-bener racing satu. Juara satu. Jadi banyak keajaiban. 70.000 sekarang 70.000, kemarin laku 1,5. 1.500.000 dari 70.000 jadi 1.500.000. Iya, di situ. Itu tuh kenapa nggak dianakin aja Mas? Barangkali teraknya nanti ditunggu orang lah ini kan. Kalau saya itu kan gimana ya? Saya apalagi kalau sekarang itu kan kalau kita misalnya ngomongin breed itu boleh gitu. Cuman kemarin memang usia ikannya itu masih muda. Kalau misalnya kita breeding terlalu dini juga jenjang karirnya ini harusnya masih panjang gitu. Jadi why not kalau nggak dia dipakai main dulu, kecuali ikan ini udah emang bener-bener tua. Dan menurut saya juga ngebreed terlalu dini itu juga kurang bagus buat genetiknya. Mantap. Jadi sebenarnya ya sama aja ya, ada mafianya juga ya ternyata. Yang begitu-begitu sih mau di bola mau di mana selalu ada. Semuanya memang ada.
Terus Mas, ini apa yang tips buat yang disampaikan teman-teman biar merawat ikannya dengan baik dan benar itu gimana? Menurut Beta Mensen? Nah, yang pertama itu saran buat saya kalau misalnya teman-teman itu pemula baru main ikan cupang, teman-teman itu piara yang paling simpel sih, piaranya pelakat aja. Oh iya. Pelakat yang ekor pendek. Nah, karena kalau misalnya belum pernah rawat, kemudian teman-teman rawatnya yang ekor lebar, memang waktu dia itu cakep, tapi teman-teman nanti pasti akan menemukan kendala. Yang pertama mungkin nggak cocok air, tiba-tiba ekornya lengket gitu kan. Kemudian itu ke bawah terus gini. Lengket begini. Oh. Karena dia kan ketika sakit gitu dia ada lendirnya gitu kan. Nah kalau misalnya teman-teman belum bisa ngobatin itu dan lain sebagainya, nanti akhirnya teman-teman, wah aku malas piara cupang, ternyata piara cupang sakit. Nah itu karena kita belum paham. Tapi kalau misalnya udah paham, main cupang itu asik apapun jenisnya. Mau main PK, mau main HM, mau main CT itu asik-asik aja gitu. Yang pasti sih karena ikan itu habitatnya di air, jadi yang harus kita pikirin adalah kadar klorin dalam air ini seberapa tinggi. Kemudian pH-nya ini ada di pH berapa, teman-teman bisa cek pH itu pakai pH thermometer yang berbentuk stick atau yang sekarang sudah ada versi digital. Jadi pH normal untuk main ikan cupang itu di 6 sampai 7. Apapun jenisnya ya? Ya, selama cupang oke, aman. Terus kemudian pola makanan juga, cupang itu butuh sehari 2 kali. Biasanya aku kasih itu detik, kutu air. Tapi kutu air langka. Kutu air langka. Tapi memang itu makanan terbaik. Itu makanan terbaik. Moina itu makanan terbaik. Jadi makanan terbaik buat cupang itu makanan alami sebenarnya. Jadi jentik, kutu air. Terus kalau misalnya susah bisa pakai cacing darah. Nah, kenapa gue nggak saranin cacing sutra? Karena kalau cacing sutra itu kita nggak bisa takranya, itu malah bisa jadi trouble. Kecuali kita waktu masih gedein burayak, nah itu butuh cacing sutra yang banyak gitu buat ngepump size body di situ. Cuma kalau misalnya cacing sutra itu baiknya kayak di kuarter, jangan sampai ngasihnya terlalu banyak, nanti bikin trouble ke pencernaannya di situ. Nah, kalau kita sudah ngomongin makanan alami, ada hal yang nggak boleh kita lupain, yaitu jangan lupa dan jangan malas buat sterilin pakan alami. Karena kan kayak kalau kita ngomongin cacing udara, cacing sutra itu kan habitatnya di tempat kotor. Iya betul. Nah, di got, di comberan, di danau, apalah dan lain sebagainya. Nah, itu tetap kita harus sterilin. Cara sterilinnya cukup dimasukin ke methylene blue, cairan gas biru itu obatnya gas biru, biarin 10 menit, serok, ini ganti air basah, masukin botol, siap dicerotin ke soliter ini. Jadi sebenarnya nggak ribet ya? Nggak ribet. Karena udah dari awal down akhirnya malas. Nah, malas gitu. Dan satu lagi, karena tempat soliter itu kecil, teman-teman jangan malas buat sering ganti air. Kalau bisa 2 hari sekali, kalau malas seminggu 2 kali, ya mentok paling banget malas seminggu sekali lah. Karena kan kalau misalnya soliter itu cupang kan tanpa filtrasi, sehingga kotoran, sisa makanan itu bakal jadi amoniak yang nantinya mengganggu buat kesehatan nanti. Itu aja. Jadi pokoknya mantep banget Beta Mensen ini. Semuanya udah terkelupas ya. Oke Mas, jadi saya mau ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa akhir Februari kalian update di Instagramnya Beta Mensen. Ya, jadi kita ada 3 Instagram. Oh betul. Jadi underscore Beta Mensen itu Instagram induk kami. Betul. Kemudian ada underscore betamention.gallery itu untuk postingan-postingan yang ada di galeri ini. Kemudian ada update stoknya ya update stok yang untuk ada ikan di galeri, sama underscore betamention.auction itu yang kita setiap hari lelang jam 7 malam itu bakalan banyak OB0 di sana, kita gila-gilaan. Woi mantap, pokoknya kalian harus pantau terus update-nya Beta Mensen di 3 Instagram itu. Kalau kalian malas cari, di deskripsi ada linknya, kalian tinggal klik. Terus dan jangan lupa buat sokong di Beta Mensen ini akhir Februari Beta Mensen bakalan bagi-bagi voucher. Bagi-bagi voucher, iya ada total sekitar 100 pengunjung pertama, 100 pengunjung pertama ini kita akan bagiin voucher 50.000. Alamatnya ada di deskripsi juga ya. Oke, pokoknya jangan lupa update Beta Mensen. Pokoknya segala sesuatunya udah ada di deskripsi, tinggal klik kalau mau nyari ya. Mas, thank you banget. Sama-sama. Udah bisa berbagi. Jadi
Semoga Beta Mansion makin jaya. Amin. Oh, jadi ini saudara saya dari dulu banget. Sekarang saya kepo kemarin itu lihat Beta Mansion ini siapa? Oh, ternyata Bapak. Terus pokoknya sehat selalu buat. Amin, 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 amin. Semoga Beta Mansion makin Amin. jaya. Mas aku pamit pulang dulu. J, mantap. Kalau jangan dibawain kan. Bebas, mau yang mana? Oke, Mas. Sukses terus. Aku J, pulang ya. mantap. Thank you. Sami-sami. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel Digipedia dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Share jika ada video Digipedia yang bermanfaat buat kalian. Oh iya, Beta Mansion juga Ada dong, Beta Mansion Channel. Wah, jangan lupa kalian juga subscribe buat update barang dagangan serta review-review. Kalau di sana itu kita lebih tepat mengedukasi. Oh, jadi kita mengedukasi review jenis-jenis ikan, perawatan, teknik kontes dan lain sebagainya. Wah, di situ rahasianya ada di situ. Rahasianya ada di situ. Kalian jangan lupa subscribe. Oke, Siap, sampai jumpa. Thank you, bye bye.